Rodri mengeluarkan peningkatan kontra Man City setelah wahyu Pep Guardiola. Rodri memberikan indikasi yang jelas bahwa dia ingin memperpanjang kontraknya di Manchester City setelah memuji Pep Guardiola dengan kontribusi besar untuk kemajuannya. Pemain internasional Spanyol berusia 25 tahun telah menjadi pemain kunci bagi The Citizens dalam 3 musim terakhir, melakukan transisi yang mulus dari pemerintahan Fernandinho sebagai gembong lini tengah. Tapi dengan hanya 2 tahun tersisa di kontraknya saat ini, klub harus mulai merencanakan ke depan setelah mengamankan Ruben Dias, Joao Cancelo, Jack Grealish, Ederson, John Stones, Cole Palmer, James McAtee, Keke, Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne, Nathan Ake, dan Bernardo Silva setidaknya selama 3 tahun ke depan. Saya melihat masa depan saya di klub ini, kata pembelian senilai 62 juta pound sterling dari Atletico Madrid yang sekarang menjadi sosok penting dalam tim Guardiola. Sejak saya tiba, saya selalu sangat bahagia di sini. Saya merasa sangat terlibat di klub dan di Liga Primer. Sungguh fantastis cara semuanya berjalan dan saya sangat senang untuk itu. Saya sangat senang dengan kesuksesan yang kami miliki sejauh ini. Tetapi saya ingin lebih. Tim ini harus memiliki permintaan tinggi karena kami memiliki segalanya. Kami memiliki kualitas, ambisi, dan struktur untuk melakukannya. Mereka akan menuntut kita untuk melakukannya. Kami tahu memang sepanjang waktu itu sulit, tetapi kami menunjukkan rasa lapar kami musim demi musim. Ini adalah karakter yang telah dibangun di Manchester City. Ada beberapa keraguan tentang Rodri di musim pertamanya yang tidak adil karena ia beradaptasi dengan budaya sepak bola yang berbeda dan menemukan posisinya sebagai gelandang bertahan. Tugas berat dalam sistem kompleks Guardiola. Dia juga tidak gesit dan dinamis seperti Fernandinho, es Brazil yang didatangkan untuk sukses dan tampaknya tidak memiliki jarak umpan yang sama. Tapi tinggi dan fisiknya di set piece adalah bonus dan dia juga melebarkan jarak umpannya. Saya pikir saya telah berkembang pesat, katanya. Saya melihat perkembangan saya sejak musim pertama saya. Saya pikir saya telah berada di level yang baik, tetapi saya menyadari betapa saya telah meningkat di sisi taktis. Cara saya memahami permainan di sini. Saya sangat senang tentang ini. Itu perasaan yang baik ketika Anda merasa Anda telah tumbuh dan Anda telah meningkat sebagai pemain. Itu selalu menjadi ambisi saya. Cobalah untuk menjadi lebih baik setiap musim. Langkah ke posisi yang ditempati oleh Guardiola di Barcelona mungkin menakutkan, tetapi Rodri menikmati kesempatan untuk belajar dari seorang pria yang ahli dalam menambatkan lini tengah. Ditanya tentang kontribusi Guardiola, Rodri mengatakan, ini sangat besar, kami adalah pemain muda yang mencapai puncak dan Anda membutuhkan panduan yang memberitahu Anda cara bermain di level ini, terutama dalam peran penting sebagai gelandang bertahan. Minim serangan, Ederson bosan hingga kerja sampingan jadi gelandang Man City. Kiper Manchester City Ederson Moraes harus bekerja sampingan sebagai gelandang karena merasa bosan dengan minimnya serangan lawan. Manchester City meraih kemenangan 4-0 melawan Norwich City pada laga pekan ke-25 Liga Inggris yang digelar di Stadion Carroll Road pada Sabtu 12 Februari 2022. Sepanjang laga, Manchester City memang menunjukkan dominasi mereka atas sang lawan. Pasukan Pep Guardiola tersebut mencatatkan penguasaan bola hingga 73% sepanjang pertandingan. Tidak hanya itu, City juga unggul dalam melepaskan 22 tembakan dengan 9 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Sementara Norwich City hanya membukukan total 8 tembakan dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Catatan ini pun membuat pemandangan tidak biasa terjadi pada pertengahan laga. Ederson Moraes ternyata merasa cukup bosan karena hanya perlu melakukan 3 penyelamatan. Kiper asal Brasil tersebut memang memiliki kebiasaan melepaskan tendangan gawang jauh di depan posnya. Namun pada laga melawan Norwich City, Ederson membuat keputusan yang lebih ekstrim. Tidak hanya meninggalkan posnya jauh ke depan, ia juga menikmati oper-operan bola beberapa kali. Ia terlihat membuat beberapa operan sebelum akhirnya menyerahkan bola ke Phil Foden. Setelah itu, Ederson pun kembali masuk ke area kotak penalti yang harus ia jaga. Manchester City cetak kemenangan ke-20, Sterling minta jaga konsistensi.
Manchester City kembali sukses meraih kemenangan di Liga Inggris 2021-22 setelah berhasil membungkam Norwich City dengan skor 4-0 di Carrow Road pada Minggu 13 Februari 2022 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kemenangan ke-20 dari 25 laga yang telah dimainkan. Pada pertandingan ini, Raheem Sterling mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dicetak oleh Phil Foden. Pasca pertandingan, Sterling meminta rekan setimnya menjaga konsistensi demi meraih juara Liga Inggris musim ini. Ya, kami mengatakan minggu lalu kami melangkah selangkah demi selangkah. Kami tahu untuk terus memangkasnya, ungkap Raheem Sterling dilansir dari situs resmi Man City pada Minggu 13 Februari 2022. Konsistensi dan pola pikir untuk terus ingin melakukan yang lebih baik dan menang. Tidak berpuas diri dan itulah satu-satunya cara kami yang akan menjadi lebih baik, imbuhnya. Meski begitu, Sterling mengaku perjalanan Man City ke panggung juara Liga Inggris musim ini masih panjang. Karena itu, timnya harus meraih kemenangan di setiap laga yang dilakoni. Untuk menjadi tim top itu setiap 3 hari. Itulah tantangan bagi kami untuk menang setiap 3 hari, pungkasnya. Kini, Man City semakin tak tergoyahkan sebagai pemimpin klasemen Liga Inggris musim ini. Liverpool yang berada di urutan kedua dengan selisih 12 poin harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalannya dari Man City. Tidak ada alasan dengan saya. Pep Guardiola mengirim peringatan keras ke skuad Manchester City menjelang perebutan gelar Liga Primer. Pep Guardiola mengatakan dia selalu melatih para pemainnya, pentingnya tidak pernah mencari alasan dan mengeluh karena tidak memiliki ritme. Sejak Pep Guardiola ditunjuk sebagai manajer Manchester City, salah satu pelajaran terbesar dari masa jabatannya adalah penolakan pelatih asal Catalan itu untuk menyalahkan kegagalan timnya. Sementara The Sky Blues memiliki kebiasaan mengangkat trofi di bawah pemerintahannya. Penting juga untuk dicatat bahwa Guardiola jarang menunjuk pada krisis cedera atau kesalahan wasit di balik hasil buruk City di media. Sebagai gantinya, mantan manajer Barcelona memberikan pujian kepada timnya di mana itu harus dilakukan sambil menghormati lawan karena keluar sebagai yang teratas pada hari itu. Dengan kutipan yang disampaikan oleh Simon Bachowski dari Manchester Evening News, Pep Guardiola telah menekankan fakta bahwa Manchester City tidak boleh bersembunyi di balik alasan. Saya mencoba untuk fokus pada Manchester City dan diri kami sendiri sejak hari saya tiba di sini. Tidak ada alasan di sini, tidak ada alasan dengan saya. Jika Anda mulai mengeluh, Anda tidak bisa bermain di tim ini, ungkapnya. Mentalitas menatap kesulitan di wajah dan mengatasinya alih-alih terus-menerus mengeluh telah tercermin dalam bagaimana sang ahli taktik menangani absennya angka 9 tradisional. Pada musim 2020-2021, Guardiola beradaptasi dengan absennya Sergio Aguero yang dirundung cedera dengan melakukan kesalahan 9 dan akhirnya memenangkan Liga Primer, Piala Carabao dan membimbing klub ke final Liga Champions pertama mereka. Pep Guardiola selalu bersikeras untuk menemukan solusi alih-alih memikirkan masalah yang dihadapi dan masuk akal bagi pemenang yang terlahir seperti itu untuk mengharapkan pandangan yang sama dari tim Manchester City-nya.